Seorang remaja usia 15 tahun di Sawah Besar, Jakarta Pusat membunuh anak perempuan teman mainnya yang berusia 5 tahun. Kepada polisi, pelaku yang menyerahkan diri pada Jumat siang mengaku terinspirasi film pembunuhan yang sering ditontonnya. Seorang bocah berusia 5 tahun ditemukan tewas di dalam lemari pakaian milik tetangganya Jumat siang. Korban warga Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat sebelumnya dikabarkan hilang oleh keluarganya. Petugas menemukan korban dalam kondisi mengenaskan setelah NF menyerahkan diri ke polisi. Gadis remaja berusia 15 tahun yang merupakan tetangga korban ini kemudian ditahan di unit perlindungan perempuan dan anak. Sementara jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Jumat sore, petugas identifikasi Polres Metro Jakarta Pusat menggelar olah TKP di rumah pelaku. Polisi memeriksa kamar mandi sebagai lokasi pembunuhan dan lemari pakaian pelaku di lantai atas tempat jasad korban disembunyikan. Menurut Kapolres Metro Jakarta Pusat, pelaku menghabisi korban di dalam rumah saat kondisi sepi pada Kamis sore. Dalam kesehariannya, korban biasa bermain bersama pelaku di dalam rumah. Rencana pelaku membuang jasad korban sambil berangkat ke sekolah pada Jumat pagi urung dilakukan. Pelaku yang kebingungan akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Hasil dari olah TKP, kita menemukan beberapa hal yang menjadi catatan kami dan pengakuan dari seorang AF ini sendiri, tersangka, dia melakukan dengan kesadaran dan dia terinspirasi oleh film. Polisi kini masih melakukan penyelidikan untuk memastikan motif lain pembunuhan ini. Eko Budi, Jakarta. Polres Metro Jakarta Pusat Sabtu siang melakukan gelar perkara pembunuhan seorang anak berusia 5 tahun yang dilakukan seorang remaja berusia 15 tahun. Petugas menyertakan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian dalam menangani kasus yang melibatkan anak di bawah umur. Polisi memperhatikan 4 azas hukum penanganan anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana. Di antaranya azas praduga tidak bersalah, azas anak yang menjadi korban, azas korban harus ada pendampingan orang tua kandung atau asuh, dan azas penahanan anak di bawah umur. Polisi juga akan melibatkan psikolog untuk mengetahui pasti motif tersangka melakukan tindak pidana pembunuhan ini. Makanya yang bersangkutan akan kita lakukan pemeriksaan secara psikologi, harus memang betul-betul mendalam terhadap bersangkutan ini. Ya. Karena juga dasar-dasar pelaku-pelaku seperti ini yang kita ketahui dari memang yang harus berbicara di dalam psikolog. Juga sama, tadi saya sempat bicara bahwa memang sejak kecil dia senang bermain dengan binatang dan senang memburu binatang dengan gampangnya, dengan rasa kepuasannya dia. Ini salah satu mungkin jadi acuan juga untuk ini semua. Makanya perlu kita lakukan pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap bersangkutan. Karena anak ini masih anak kecil, 15 tahun. Pembunuhan yang dilakukan seorang remaja terhadap anak usia 5 tahun menyentak publik tidak bisa serta-merta menyalahkan pelaku. Publik kita juga punya andil atas peristiwa tidak masuk akal ini. Sementara itu berulang kali kasus kekerasan dilakukan anak terjadi seolah pemerintah gagap dan lepas tangan. Kita coba mengurai masalah ini. Sudah hadir di studio Bu Retno Listiarti, Komisioner KPU. Bu Retno, selamat malam. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Dan juga ada Mbak Lisa Mariali Japri, seorang psikolog. Mbak Lisa, selamat malam. Terima kasih malam hari ini sudah hadir. Dengan komposisi yang sama, kalau tidak salah bulan lalu kita juga membahas soal ini ketika marak terjadi bullying di sekolah. Sama saja sebenarnya itu kekerasan yang dilakukan anak terhadap anak lain. Bu Retno. Tapi kalau yang sekarang itu betul-betul mengagetkan, kalau misalnya kita lihat kronologinya, nanti akan kami tampilkan kronologinya. Tapi begini, dari pemerintah, langkah apa yang diambil sekarang yang terkait kasus ini? Apakah akan ada melakukan pendampingan khusus soal ini? Iya. Pertama tentu KPAI menyampaikan duka mendalam ya kepada keluarga korban, dan ini sesuatu yang tentu menyentak kita semua, keprihatinan kita semua ya. Kenapa kemudian ini terjadi? Namun kesalahan seorang anak, apalagi ini kan usianya 15 tahun ya, 13 sampai 15 tahun itu kan sudah bukan anak-anak, tapi mau dibilang ke dewasa juga belum gitu. Sehingga ini masa transisi yang memang kadang anak tuh penuh misteri. Nah, disinilah kemudian pola pengasuhan juga menjadi penting. Nah, yang berikutnya apa yang akan dilakukan? Tentu kita akan pengawasan kepada kepolisian. Kalau dari penjelasan tadi
dan dari yang kami amati sebenarnya hari ini di media, polisi sudah menjalankan semua proses tadi, yaitu dengan menggunakan prinsip Undang-Undang 11 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, di mana anak sebagai pelaku pidana itu ada cara untuk memeriksa dia, untuk melakukan semua proses ini gitu. Nanti kita tentu akan juga melakukan pengawasan kepada kepolisian terkait dengan kasus ini. Yang kedua adalah sorry saya potong di situ Bu Retno. Tapi di sini polisi sempat menunjukkan beberapa barang bukti yang menunjukkan kepribadian anak tersebut. Apakah itu boleh atau tidak sebenarnya kalau dari sisi maksudnya peradilan data-data ini yang lebih bersifat gambar, tulisan diary itu sempat dipertontonkan, sempat ditunjukkan. Sebenarnya ada ketentuan juga di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak terkait dan Undang-Undang SPPA terkait bagaimana sebenarnya anak pelaku. Bahkan anak pelaku ini harus dirahasiakan identitas. Semuanya harusnya dia tidak bisa disebutkan, bukan sekedar nama loh ya, tapi identitas yang menunjukkan identitas dia itu termasuk nama sekolah itu juga tidak boleh disebut karena ini akan juga punya dampak dan stigma kepada anak yang lain. Kemudian yang kedua adalah seharusnya polisi termasuk tidak juga itu bisa disamarkan, termasuk teman-teman media sebenarnya menyamarkan semua hal ya, mulai dari alamat rumah dan lain-lain, keluarganya kalau ditampilkan pun semestinya memang tidak bisa menampilkan betul-betul utuh dan lain-lain jelas gitu sehingga semua orang bisa tahu, karena ini biasanya akan punya dampak yang sangat besar di kemudian hari. Nah itu saya tidak tahu apakah diary yang dimaksud seperti apa, tapi kalau gambar, sebenarnya kalau gambar bisa saja. Anak ini memang suka gambar ya. Gambar-gambar itu sebenarnya menggambarkan bagaimana perasaan dia kan begitu. Nah memang gambarnya juga seram-seram gitu ya kalau saya melihat di beberapa tayangan ya. Dan yang seharusnya tidak boleh sebenarnya kayak diary itu kan sesuatu yang dia tulis dan lainnya, harusnya tidak. Bahkan rahasia-rahasia anak lain gitu ya, misalnya tadi hal yang punya kaitannya dengan pribadi dia, seharusnya memang itu tidak bisa disebar ke publik dengan cara itu. Tapi kalau kita melihat, kalau tadi pertanyaannya Mbak adalah pada gambar, sebenarnya gambar masih tidak masalah. Tapi sebenarnya perasaan-perasaan si anak misalnya yang tertuang dalam diary harusnya sesuatu yang menjadi privasi dia yang tidak bisa harusnya diketahui oleh publik. Nah berkaitan dengan foto, mestinya juga foto pelaku ini tidak boleh ditampilkan. Meskipun dia bersalah, dia adalah pelaku, harusnya memang tidak bisa ditampilkan gitu. Itu tetap harus blurnya blur benar-benar gitu ya. Dan sebenarnya inisial nama oke gitu. Tapi kalau kemudian dia menunjukkan nama, nunjukin sekolah, nunjukin rumah, nunjukin orang tuanya, itu sebenarnya juga membuka identitas korban. Dan itu ada ketentuannya dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 19. Larangan itu, dan itu dihukum di pasal 97. Yaitu misalnya media yang melakukan itu bisa terkena 5 tahun ya, dengan 500 juta denda ya. Kami juga terkait dengan kode etik sebenarnya. Betul, dan itu sebenarnya ada ya ketentuannya seperti itu. Tapi ketika polisi menampilkan, kemudian diekspos juga oleh teman-teman media, yaitu yang kemudian bisa saja gitu keluarga korban mengadukan ke Dewan Pers dan itu, atau mengadukan kepada kepolisian, maka undang-undang ini bisa berjalan gitu ya. Nah saya mungkin nanti KPI juga akan mencari tahu ya, polisi membukanya sejauh apa, karena karena ini hari libur ya, memang tidak belum datang gitu ya. Tapi nanti kita pasti kalau koordinasi secara by phone sudah dilakukan, tapi memang kalau datang dan melihat semuanya kami belum pendampingan melakukan. Sebenarnya akan dilakukan KPI atau tidak untuk kasus-kasus seperti ini, Bu Retno? Kalau KPI kan tidak bisa melakukan pendampingan dalam tusinya dia ya undang-undang. Nanti pendampingan akan dilakukan oleh P2 TP2A DKI Jakarta, kemudian oleh Dinas Perlindungan Anak yang ada di Jakarta, atau juga oleh pekerja sosial. Nah itu nanti akan ada, termasuk tadi ya, polisi akan memeriksa secara psikologi, itu bisa dilakukan oleh para psikolog yang berada sebenarnya di P2 TP2A DKI Jakarta, karena jumlahnya juga banyak, dan psikolog mental pun ada di setiap kecamatan. Jadi kalau ini ada di Sawah Besar, sebenarnya kecamatan Sawah Besar ada, dan itu puskesmasnya pasti juga memiliki psikolog. Nah kan ini bukan cuma anak ini, tapi orang tua dan keluarganya pun butuh bantuan, termasuk korban, keluarga korban ya. Ibunya yang perasaan kehilangan dan lain-lain, ini pun perlu mendapatkan rehabilitasi psikologi. Mbak Lisa, sebenarnya kalau misalnya dampak dari katakanlah expose ya, sebenarnya sudah terlihat. Jadi dari beberapa berita yang saya baca sekarang, kemudian sudah ada tuh kayak seperti tetangga responnya adalah, oh anak ini penyendiri, anak ini tidak pernah bergaul. Itu kan sebenarnya judgement. Makanya tadi di awal saya sempat menyampaikan disclaimer bahwa kasus ini kami angkat bukan untuk kemudian melakukan
penilaian kepada pelaku tidak, tapi atau lebih memojokkan kepada pelaku, ya. lebih kepada bagaimana kita semua kemudian bisa mengambil pelajaran dari sini. Mbak Lisa, apa yang bisa dilihat sekarang secara kasat mata ketika ini kasusnya masih baru? Efeknya terhadap Iya. pelaku ya gitu ya. Ketika kemudian kayak tadi Ibu Retno sudah mengatakan gitu, exposure itu terus-menerus dilakukan gitu ya, tentunya itu akan berakibat kepada tekanan mental. Nah, sekarang bagaimana tekanan mental itu berakibat ke pelaku itu bergantung pada banyak faktor gitu. Karena yang namanya tekanan mental itu bergantung kemudian efeknya ke kita itu karakter kitanya seperti apa. Kemudian apakah kita punya gangguan mental tersendiri yang mengakibatkan kadang-kadang kita bisa dalam tanda kutip dablek gitu, nggak dengar, terserah orang mau ngomong apa gitu ya. Karena kalau dalam kasus seperti ini kan tanpa membahas terlalu dalam mengenai pelaku gitu, ini kan antara sebenarnya gangguan kepribadian psikopatik gitu kan, atau dia mengalami gangguan skizofrenia. Karena katanya, again gini dari media, sebab belum ada pemeriksaan psikologi secara menyeluruh ya, jadi hasil assessment itu belum keluar. Tapi dari yang saya baca dari tayangan-tayangan, tontonan segala macam, ini antara dua itu. Nah, gangguan kepribadian psikopatik udah jelas gak peduli dengan orang lain, gitu. Jadi mau exposure kayak apa, malah ada yang senang dengan exposure tersebut. Oke. Gitu. Oh, bisa begitu ya? Bisa begitu, karena sebenarnya gangguan kepribadian psikopatik itu dia sangat membutuhkan spotlight, dia membutuhkan adrenalin dari komentar-komentar orang, dia tidak punya rasa bersalah, apalagi tadi seperti kata Kabid Humas bahwa dia dari kecil suka selain menonton tapi ada kecenderungan nyakitin binatang gitu. Nah, ketika memang exposure ini diberikan, justru sebenarnya efeknya lebih kepada memberikan kayak reward ke dia. Wah, ketika aku melakukan ini dapat ini nih reward nih, banyak diperhatikan orang. Itu kalau gangguan kepribadian psikopatik gitu kan ya. Sementara kalau gangguan skizofrenia itu lebih gangguan yang kontak realitanya putus. Jadi lebih nggak peduli lagi. Kenapa saya mengatakan sampai kemungkinan ada gangguan skizofrenia? Karena menurut media pula gitu cerita dari bacaan gitu ya, tetangganya mengatakan, balik lagi apakah ini judgement tetangga, uraian semata yang keluar, tapi tetangga sempat mengatakan bahwa anak ini sering cerita mendengar bisikan-bisikan gitu. Nah, ini hanya terjadi kemungkinan pada gangguan-gangguan skizofrenia di mana penderitanya itu sudah jelas putus kontak dengan realita. Jadi ketika dihina kayak gimana, buat dia juga ada apa sih, nggak ada apa-apa nih gitu. Nah, jadi lebih kepada itu. Tapi kalau kita berbicara secara kasus-kasus umum, exposure itu tentu akan menekan mental mereka yang di kemudian hari bisa berakibat antara mereka menarik diri, antara mereka jadi depresif, antara mereka kemudian self harm atau harm others sebenarnya. Itu bisa terjadi. Pertanyaannya sekarang, seberapa besar sebenarnya pengaruh lingkungan dalam peristiwa ini? Nanti kita bahas setelah jeda ya. Tetap bersama kami di CNN Indonesia. Ya, dan kita masih membahas terkait dengan kasus pembunuhan yang dilakukan seorang remaja 15 tahun terhadap anak usia 5 tahun. Berikut kami hadirkan kronologi bagaimana gadis berusia 15 tahun ini bisa membunuh seorang anak berusia 5 tahun itu. Ya, dan bergabung melalui telepon saat ini adalah Kang Aceh Hasan Syadzili, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI. Kang Aceh, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung di CNN Indonesia. Selamat malam Mbak Lisa, selamat malam Mbak Retno. Ya, Kang Aceh, begini, apa respon Anda terhadap peristiwa ini? Ini sudah
berulang kali terjadi, kali ini pembunuhan, sebelumnya soal bullying yang juga dilakukan oleh anak, tapi sekarang pembunuhan. Kang Aceh. Ya, tentu kita sangat sedih ya dan prihatin sekali ya atas peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seorang gadis terhadap bocah anak 5 tahun ya. Dan tentu kita semua tahu bahwa pemicunya adalah soal kebiasaan anak dalam menggunakan gadget gitu ya. Kalau kita membaca dari penjelasan kepolisian terkait dengan kenapa anak ini melakukan pembunuhan, itu kan kira-kira terinspirasi dan ingin meniru adegan YouTube ya yang memang mungkin yang sering kali dia tonton. Jadi intinya sebetulnya adalah bahwa memang kebiasaan atau budaya menggunakan gadget jika tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya ya tentu implikasinya apa yang kita rasakan sekarang ini. Dan kita bisa lihat sekarang ini bahwa seorang anak usia 15 tahun membunuh seorang bocah usia 5 tahun. Dan itu dilakukan dengan penuh kesadaran ya, dan dia sendiri datang ke kepolisian menyampaikan bahwa dia yang membunuh anak tersebut begitu. Kang Aceh, tapi kan ini tidak semata-mata berdiri sendiri kemudian kita katakanlah ya ini karena anaknya begini, karena anaknya begini, tapi pasti ada unsur kelalaian dari lingkungannya, entah itu keluarga, lingkungan sekitar, kemudian sekolah. Apakah memang lingkungan kita memang tidak aman sebenarnya untuk anak-anak Kang Aceh, yang hasilnya kemudian menghasilkan anak yang katakanlah depresi, tertekan, seperti ini? Ya, saya kira memang faktor yang paling penting kan sebetulnya adalah bagaimana keluarga ya dapat memberikan satu jaminan bahwa dia dapat melakukan pengasuhan terhadap anak dengan sebaik-baiknya ya. Saya kira dalam kasus yang dialami pembunuhan seorang bocah ini menurut saya memang saya tidak tahu ya. Mungkin psikolog seperti Mbak Lisa bisa menelusuri lebih lanjut sejauh mana pola pengasuhan terhadap anak ini oleh orang tuanya ya. Itu penting sekali untuk bisa dipastikan karena pola pengasuhan anak kemudian kendali orang tua terhadap penggunaan gadget, kemudian juga bagaimana kita melihat anak tersebut berinteraksi ya menggunakan gadget dengan teman-temannya, itu juga penting untuk bisa dilihat ya. Saya tentu tidak bisa mendalami lebih jauh tentang aspek psikologis anak ini, tetapi kalau kita lihat dari bagaimana anak ini sesungguhnya sangat cerdas menurut saya ya. Ketika dia mengekspresikan ya tentang saya tidak tahu apakah sebagai bentuk ketidaksukaannya terhadap orang tua ya, terhadap ayahnya begitu, atau mengekspresikan tentang seorang ayahnya tersebut, kan itu terlihat sekali bahwa dia seperti orang yang tidak mendapatkan perhatian dari seorang ayah gitu. Ya, saya tidak tahu ibunya siapa. Saya kira ini perlu ada pendalaman terhadap kasus anak ini ya. Nah, oleh karena itu saya setuju bahwa ini kasus pasti tidak berdiri sendiri. Ada faktor lingkungan yang telah membentuk anak tersebut sehingga dia melakukan tindakan pembunuhan dan itu dilakukan secara sadar dan dia terinspirasi menurut saya ya. Kalau dilihat dari pengakuan kepolisian itu ya itu menurut saya penggunaan gadget gitu ya yang tidak dilakukan kontrol oleh lingkungan sosialnya begitu. Saya kembali Mbak Lisa, sebenarnya berapa persen lingkungan mempengaruhi pertumbuhan mental seorang anak? Kalau dibilang secara persentase itu besar sekali gitu. Itu bisa sampai 70%, 80% ke atas. Kemudian habis itu ada lagi faktor karakter orangnya gitu kan. Kemudian ada faktor lagi dari apa yang dia selama ini, proses belajar dia seperti apa. Itu jadi faktor dalam kasus seperti ini seperti tadi sudah kita bahas bersama-sama gitu ya. Faktor itu kompleks sekali. Tidak pernah bagaimana? Genetik itu sekarang itu sudah mulai menurun. Jadi kalau saya ngelihatnya di sini tuh faktornya lebih kepada gangguan fisiologis gitu. Mungkin memang gitu ya. Karena kan gini, mungkin banyak anak-anak yang nonton YouTube.
gitu kan ya. Tapi kan nggak semua sebegitu heartlessnya, nggak ada rasa, nggak ada perasaan, kemudian membunuh tanpa rasa bersalah, datang sendiri ke polsek bahkan mengatakan bahwa dia merasa puas melakukan itu. Berarti kan memang ada sesuatu yang secara psikologis bermasalah gitu. Nah ini yang mungkin selama ini skip dilihat oleh lingkungan gitu ya, bahwa anak ini butuh dirangkul gitu. Nah ketika memang dalam tanda kutip gitu ya, ketika lahir, ketika masa kecilnya mungkin pernah jatuh, ada mengalami cedera otak sehingga kemudian anak proses bagian otak yang menganalisa baik buruk benar salah itu menjadi rusak, daya empatinya hilang gitu ya. Itu kemudian udah mulai nih ada perilaku menyakiti binatang tapi tetap nggak ada yang ngerangkul. Kemudian ada kekecewaan juga di rumah, misalnya ada kekecewaan juga di sekolah, sehingga akhirnya meledak sebagai bentuk amarah gitu kan, kayak membunuh tanpa berpikir, kayak bentuk dia benar-benar marah, meledak gitu kan, tidak terkontrol. Tapi dia merasa puas karena rasa marah itu sudah keluar. Nah, YouTube dan itu kembali ke apa ya? Bukan sistem atau itu dia tidak bisa membedakan mana yang baik dan buruk karena dia yang penting tersalurkan saja sudah selesai. Nah, tapi kan kita berbicara ini proses sebelum 15 tahun sekarang ya. Ini kan ada 15 tahun kehidupannya yang lingkungan tidak melihat bahwa anak ini mungkin butuh perhatian gitu kan, atau mungkin juga ada kesalahan, bukan kesalahan ya, kekurang pahaman karena nggak ada yang namanya parenting school gitu kan, sehingga empati tidak terlatih, kemudian orang tua mungkin sibuk sendiri, entah bekerja, entah dalam tanda kutip tidak harmonis, berantem atau dingin, sehingga anak ini tidak dirangkul. Sekolah pun sepertinya gagal, kalau tadi seperti sudah dikatakan bahwa kok harusnya kan sekolah melihat tuh diary-diarynya segala macam, ini juga skip. Kenapa? Balik lagi, kita tidak punya kesadaran yang cukup akan kesehatan mental. Jadi nggak ngelihat itu sebagai udahlah biarin aja gitu, tapi tiba-tiba meledak seperti ini. Bu Retno, itu terjadi maksudnya di lingkungan sekolah, bagaimanapun begini. Kalau misalnya di lingkungan sekolah pendidik itu kan, katakanlah kalau misalnya di lingkungan orang tua mungkin memang punya ada masalah, day to day pekerjaannya mereka dan interaksi yang ini. Tapi katakanlah kemudian pendidikan soal kesehatan mental itu sebenarnya adakah sekolah yang memang sudah mengaplikasikan itu dengan konseling-konseling yang ada, atau konseling itu semata-mata ya memang di sekolah harus ada konseling aja gitu, tapi tidak berjalan dengan baik sebenarnya, bagaimana? Ya sebenarnya guru bimbingan konseling kan tuh udah ada ya. Sebenarnya guru BK ini bisa saja. Sayangnya kan di sekolah guru BK itu megang 150 anak. Betul, mungkin ya kan mungkin, itu sesuatu yang nggak mungkin mengenali satu-satu. Tapi sebenarnya bisa dilakukan sebuah screening oleh pihak sekolah di awal tahun. Misalnya saja mana sih anak yang kemudian orang tuanya bercerai. Jadi punya potensi untuk dilihat dan didampingi lebih jauh. Misalnya setelah bercerai maka dia ikut siapa? Ikut ayahnya, ikut ibunya, atau ikut orang di luar ayah dan ibu. Karena ini biasa berpengaruh terhadap perilaku seorang anak. Dan itu nanti ketika misalnya terjadi sesuatu, anak itu melakukan satu pelanggaran atau perbuatan yang kita anggap berbeda dengan anak yang lain, kita lebih punya kepekaan, melihatnya lebih hati-hati. Anak ini kan juga sudah punya masalah gitu di rumah. Seharusnya ini sekolah bisa menjadi rumah kedua baginya. Jadi kita bisa hadir sebagai orang tua kedua bagi anak ini. Screening itu mestinya baiknya dilakukan di umur berapa? Tahun sebenarnya. Setiap tahun. Jadi kalau kelas 1 dimulai dari usia berapa? Kan bisa saja gini. Misalnya saya SMA ya. Ketika murid saya masuk di kelas 1 SMA, kan bisa saja orang tuanya belum bercerai, tapi ketika kelas 3 SMA ternyata sudah, kan artinya ada. Karena ternyata berdasarkan pengamatan saya 24 tahun lah menjadi guru, saya melihat bahwa anak-anak yang punya masalah itu umumnya memang dari keluarga yang broken home. Jadi dia punya tadi ya, perhatian dan kasih sayang yang kurang, sehingga kemudian menunjukkan dengan perilaku seperti tadi dijelaskan oleh Mbak Lisa. Tetapi ini kalau menurut saya kepekaan tadi adalah kita mencoba belajar dulu, mengetahui data dulu anak-anak itu di mana, siapa saja. Yang kedua, ketika terjadi penyelesaiannya akan berbeda. Cara menanganinya, karena dia jangan sampai kita mengejas kemudian dia akhirnya tidak nyaman di rumah maupun tidak nyaman di sekolah. Kemudian yang ketiga adalah, kalau menurut saya ini soal empati. Jadi artinya kalau kita udah tahu masalahnya, kita akan bilang kamu tidak sendirian, kami juga sayang kamu, dirimu berharga. Kan itu bisa dirangkul. Kayak tadi ya, jago main pingpong ya katanya juara, kemudian jago menggambar. Ini kan sesuatu yang potensinya seharusnya bisa terbaca. Dengan membangun potensinya tadi, mengoptimalkan, sungguhnya dia akan punya penghargaan terhadap dirinya yang mungkin bisa saja berubah gitu. Artinya sekolah bisa menjadi satu tempat di mana rumah kedua kalau menurut saya. Nah, kepekaan dan empati ini
kepekaan dulu deh gitu, empatinya nanti gitu. Tapi kepekaan saja kadang-kadang tidak terjadi. Dan tadi ya guru BK karena memegang begitu banyak menjadi seharusnya lebih dimudah dengan screening tadi. Karena tadi saking banyak yang dipegang. Kemudian yang berikutnya lagi adalah soal tadi ya, kita kadang-kadang nggak ngerasa peduli gitu. Kita ngerasa urusan kita juga udah banyak gitu ya. Tapi padahal kita sebagai orang dewasa mestinya menolong menolong anak-anak yang seperti ini, anak-anak yang menurut saya dirundung masalah. Kang Aceh, sebenarnya kan Indonesia kemudian sudah punya jargon dan juga sudah punya kriteria soal katakanlah kota ramah anak dan lain sebagainya. Kalau misalnya masih ada kasus ini, itu sebatas jargon saja dong Kang artinya? Iya, agak sulit memang untuk bisa memastikan bahwa setiap sudut dan pelosok perkotaan gitu memastikan bahwa ini sangat ramah anak begitu ya. Karena kita tahu bahwa tidak semua misalnya di setiap titik sudut perkotaan itu ada ruang terbuka hijau, ruang terbuka buat permainan anak gitu ya. Nah ini memang PR kita semua karena kan kalau kita lihat tadi sekilas ya gambar dari ruang sekolah atau ruang lingkungan rumah. Ruang perumahannya itu kan berada di ruangan padat ya. Dan memang saya kira kontrol kita terhadap itu dan memastikan bahwa proses tersebut bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, bahwa lingkungan itu bisa membentuk kesadaran untuk membentuk anak yang baik ya, maksudnya yang dapat membentuk pola pengasuhan anak yang lebih terkontrol gitu. Saya kira ya itu perlu kita pastikan bahwa betul-betul ramah anak begitu. Oke, tapi yang kedua, Mbak Putri, menurut saya ini yang lebih penting lagi ya, soal bagaimana pola asuh anak yang harus diberikan kepada seluruh orang tua gitu ya. Dugaan saya, ini baru dugaan saya ya. Pola pengasuhan anak memang harus diberikan, disosialisasikan dan diberikan pencerahan kepada anak-anak agar misalnya dari mulai pola penggunaan gadget sampai kepada hal-hal yang menurut saya yang menyangkut dengan norma etika di dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan keluarga itu penting untuk kita berikan kepada anak-anak tersebut. Karena saya kira banyak kasus di mana anak tidak bisa sebetulnya diserahkan aja gitu loh. Ya untuk lebih mudah, tidak membuat dia menjadi beban bagi orang tuanya, udahlah kasih aja gadget, suruh dia nonton YouTube tanpa dikontrol seperti apa, ya dia akan dia lakukan sehingga membuat beban orang tua menjadi mudah begitu. Jadi intinya adalah memang saya kira penting ini soal pola pengasuhan anak, di samping memang pemerintah juga punya kewajiban untuk membuat lingkungan sosial yang ramah terhadap anak gitu. Oke, apa yang sekarang bisa dilakukan Kang Aceh dan apa yang harus segera dilakukan oleh pemerintah? Nanti setelah jeda Kang Aceh ya, kita sekarang jeda dulu. Tetap bersama kami di CNN Indonesia. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia. Kami masih membahas soal kasus pembunuhan yang dilakukan seorang remaja usia 15 tahun kepada anak berusia 5 tahun. Begini, saya masih terhubung dengan Kang Aceh Hasan Syadzili, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI. Kang Aceh, apa yang sesegera mungkin harus dilakukan pemerintah atau paling tidak DPR lah mau melakukan apa? Begini, karena ini runtutan bulan lalu soal bullying, itu kan juga dilakukan kekerasan yang dilakukan anak dan sekarang pembunuhan sama dilakukan juga oleh anak juga Kang Aceh. Ya, tentu yang paling penting sebetulnya adalah bahwa kami ingin memastikan apakah memang katakanlah di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak kan sebetulnya jelas sekali ada kewajiban dari pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk menjaga atau menciptakan misalnya ramah anak gitu ya, baik kota maupun lingkungan begitu. Ada kewajiban yang disusun yang harus dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah gitu. Masalahnya adalah soal bagaimana batasan
yang komprehensif terkait dengan yang disebut dengan lingkungan ramah anak itu. Misalnya adalah di setiap kabupaten kota harus ada yang namanya Badan Pemberdayaan dan Pelindungan Anak, Perempuan dan Pelindungan Anak atau dinas ya. Itu sudah dilakukan. Tapi kan ini bukan hanya soal struktur kelembagaan, tetapi ada orang relawan misalnya sampai ke tingkat RT RW bisa memastikan pola asuh anak yang betul-betul dia menjadi kekuatan yang melakukan pembinaan terhadap perlindungan terhadap anak, termasuk juga terhadap kekerasan terhadap perempuan misalnya. Nah ini kan sebetulnya itu bisa diteruskan atau bisa diturunkan menjadi oleh kelembagaan yang terkait gitu ya. Nah, secara regulasi saya kira kewajiban untuk menciptakan lingkungan yang pro terhadap anak itu saya kira sudah sangat jelas gitu ya. Tapi masalahnya apakah pemerintah baik pusat maupun daerah itu punya kemampuan ya dan bisa menerjemahkan dari peraturan yang ada itu ke dalam ya program-program yang lebih konkret. Gitu. Kalau sekarang kira-kira sudah ada kemampuan itu atau belum? Mampu sih mampu ya sebenarnya ya. Ya kita jujur saja. Saya harus pastikan misalnya dalam beberapa kasus apakah misalnya di penampungan padat penduduk gitu ya itu sudah ada misalnya taman bermain yang ramah terhadap anak, bagaimana pola asuh juga diberikan di situ, ruang terbuka hijau, ruang bermain untuk anak di setiap sudut. Kan saya kira seperti dalam kasus Jakarta saja kan itu juga sangat terbatas begitu ya. Terus karena ini menyangkut dengan hak private dari keluarga ya, tentu kontrol negara terhadap ruang privat keluarga itu kan menjadi juga sangat terbatas. Oleh karena itu kewajiban pokoknya menurut saya adalah bagaimana sedini mungkin upaya untuk melakukan pembinaan oleh agen-agen di level yang paling bawah itu dilakukan melalui kelembagaan-kelembagaan yang ada. Dulu kita harus akui loh Mbak Putri, ada yang namanya PKK gitu ya. PKK itu kan dari mulai tingkat pusat sampai ke tingkat desa yang disebut dengan pembinaan ke keluarga ya, program ketahanan keluarga atau apa gitu ya. Nah itu kan sebetulnya cukup baik, cuma problemnya apakah sekarang ini sudah berjalan dengan baik atau tidak. Dan yang kedua adalah apakah itu menyusuri atau menelisik sampai pada level yang paling bawah atau tidak. Saya kira hal-hal semacam ini yang saya kira harus diperkuat. Ya. Oke, baik. Kang Aceh Hasan Sadzili, Wakil Ketua Komisi 8. Kang Aceh, terima kasih malam ini sudah bergabung sama-sama di CNN. Terima kasih. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Bu Retno, yang bisa dilakukan sekarang apa? Dengan fasilitas, dengan sistem yang sudah berjalan? Ya sebenarnya DKI Jakarta itu secara sarana prasarana sebenarnya justru jauh lebih baik ya. Dia juga lebih menyediakan banyak hal yang bisa diakses sama warga. Berarti ini sebenarnya mungkin sosialisasi saja yang kurang ya. Sosialisasi, betul. Sama sebenarnya begini ya. Saya pernah gitu ya punya murid yang saya tangkap dia sedang memiliki masalah psikologi. Karena saya tidak bisa menolong, guru BK juga tentu tidak bisa, hanya bisa jadi konselor. Maka pada saat itu saya menyarankan dia untuk ke puskesmas dan secara kebetulan puskesmas DKI itu menyediakan psikolog. Nah, waktu saya datang ke sana mendaftar jika tidak memiliki BPJS bagaimana? Ternyata bisa mendaftar dengan biaya Rp40.000 gitu. Jadi asal dia mau setiap minggu, saya bersedia membayarkan biaya itu gitu. Dan itu asalkan setiap pulang sekolah dijanjikan pada setiap 1 kali 1 minggu itu dilakukan sehingga dia bisa mendapatkan bantuan. Selebihnya ternyata psikolog itu meminta supaya orang tuanya ikut terlibat karena ada faktor pengaruh dari pengasuhan. Jadi sebenarnya yang kayak begitu sebenarnya bisa dilakukan loh di DKI asal tadi kita menangkap tadi ya, kita punya kepekaan, kemudian kita berupaya untuk membantu dia, menolong dia gitu. Nah itu yang menurut saya sebenarnya sarana fasilitas itu ada, saya yang tidak digunakan tidak maksimal dipergunakan. Nah daerah lain bahkan banyak yang tiap puskesmas tidak memiliki psikolog. Nah ini kan punya psikolognya pun kesehatan mental, jadi sudah tepat gitu ya. Jadi menurut saya ini harus ada sinergi ke depan. Nah, ini kita juga dorong sosialisasi kepada berarti sosialisasi sama ini.
bagaimana menyediakan satu puskesmas minimal satu psikolog di setiap daerah, karena ini banyak kasus sebenarnya gitu ya, kesehatan mental anak tuh banyak punya masalah saat ini gitu di era seperti sekarang ini. Kedua adalah menurut saya yang juga penting dilakukan adalah bagaimana kemudian ada sinergi kerjasama lah antara dinas pendidikan dengan tadi P2T P2A, sehingga ketika guru BK tidak mampu mengatasi, maka sebenarnya kita bisa membantu ini. Nah, tapi untuk SD kan tidak ada guru BK. Maka sebenarnya ini bagaimana juga harus kita pikirkan, karena banyak problem ternyata di SMP itu dimulai dari SD gitu. Nah, ini yang barangkali kalau DKI saya yakin sanggup sebenarnya membiayai satu psikolog di satu sekolah untuk seluruh SD di DKI Jakarta gitu ya. Ini dalam upaya, karena di DKI nampaknya dengan kota besar semua orang sibuk, anak ini kurang perhatian, kemudian banyak problem, dan tadi ya lingkungan yang tadi ya rumahnya padat. Itu kan sebenarnya butuh ya anak-anak ruang-ruang untuk bicara, ruang untuk didengar dan lain-lain. Untuk maka ekspresi betul di situ sebenarnya penting dihadirkan seorang psikolog, walaupun mungkin di sekolah itu psikolog pendidikan gitu. Setidaknya guru kan juga manusia yang mungkin punya masalah juga. Nah, ini juga bisa dibantu kan, sehingga orang yang bahagia saya yakin akan memperlakukan orang lain dengan baik. Oke, Mbak Lisa, sudahkah kita semua kemudian ramah atau sudahkah kita semua yang dewasa-dewasa ini menghadirkan lingkungan yang ramah anak sebenarnya? Iya. Kalau belum, PR-nya apa? Mulainya gimana? Tentunya kalau dilihat dari kasus-kasus yang sekarang, secara general ini belum menjadi lingkungan yang ramah buat anak-anak gitu. Tapi saya tidak bisa mengatakan bahwa di semua rumah, di semua sekolah tidak ramah pada anak. Tapi secara general ini masih menjadi lingkungan yang tidak ramah buat anak gitu. Nah, PR-nya apa? PR-nya pertama adalah saya setuju adanya screening itu, gitu kan. Itu menjadi penting sekali gitu kan. Mungkin dijadikan satu ritual tahunan di tahun ajaran baru diadakan screening tersebut, SOP-nya, di mana screening itu sebenarnya sudah bisa dilakukan semenjak taman kanak-kanak. Cuman kita menjadi dilema lagi karena SD aja tidak punya guru BK, apalagi taman kanak-kanak kan gitu, PAUD gitu ya. Nah, ini menjadi PR kita lagi untuk punya kedepannya program untuk itu gitu. Nah, kemudian di screening kan, karena ternyata nanti tidak hanya karena faktor masalah psikologis itu kompleks sekali. Mungkin keluarganya tidak broken home, tapi punya masalah gitu. Antara orang tuanya kita bilang tuh ada dan tiada, ada tapi dingin, ada tapi sibuk gitu kan. Terus habis itu kadang-kadang abusive pula karena punya anger management yang buruk sekali terhadap anak. Jadi ini yang harus disaring-saring dan harus mendapatkan rangkulan yang lebih gitu. Nah, kemudian setelah itu balik lagi tetangga-tetangga sekitar kita mulai saling melatih empati, tidak hanya kepada kita tidak main menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab kepada lingkungan sekolah, tapi kita juga mulai buka mata, buka hati, buka telinga. Karena kalau tadi ceritanya anaknya sudah sering cerita kan, dengar suara-suara. Nah, apakah ini tidak pernah ada yang mencoba ngomong sama orang tua, si kakak kenapa ya? Gitu, kemarin cerita sama aku, ini seperti yang Bu Retno mungkin disarankan ke puskesmas gitu kan. Karena sekarang ini alhamdulillah tiap puskesmas di DKI Jakarta itu sudah ada psikolognya. Kemudian kitanya sendiri sebagai orang tua melatih empati itu sama anak-anak. Sesimpel kita lagi jalan sama anak, ada orang bawa belanjaan barangnya terjatuh. Nak bantuin yuk. Gitu. Atau sesimpel sekarang hal-hal yang simpel seperti sekarang abis nonton sampahnya dibawa sendiri ke bawah. Nah, kalau kami di rumah sama anak terbiasa, kamu tahu nggak kenapa nak? Karena kita membantu mereka bekerja. Kasihan loh nak. Nah, ini kan sebenarnya ada latihan empati. Empati ya. Nah, itu bisa dimulai dari lingkungan terkecil dulu sebenarnya. Dan itu Anda lihat soal empati itu menjadi problem sekarang? Karena semakin kita hidup, tipis? Ya, karena kita hidup dalam dunia yang semakin lama semakin individualis. Semakin sikut-sikutan, semakin kemudian bagaimana caranya keluarga kami atau saya survive dan juga bahkan lebih dari dia. Gitu, nggak susah-susah jauh-jauh. Kalau kita melenceng sedikit hadapi dalam kasus yang kayak virus corona ini, semua berlomba-lomba belanja. Tanpa memikirkan kebutuhan yang lainnya, kan gitu. Oke. Kita lihat nanti perkembangan kasus ini seperti apa, termasuk juga Bu Retno akan melihat bagaimana menganalisa apakah polisi kemudian sudah menangani kasus ini dengan baik sesuai dengan undang-undang yang tertera di Undang-Undang Perlindungan Anak. Bu Retno, terima kasih banyak. Mbak Lisa, makasih banyak diskusi malam hari ini. Dan setelah jeda kita akan hadirkan informasi seputar kebakaran yang melahap bangunan berlantai 2, yaitu mes pegawai tekstil di kawasan Karet Setiabudi, Jakarta Selatan. Tetap bersama kami.